Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Insyaallah taala pada pagi hari ini kita kembali lanjutkan pelajaran kita, yaitu membaca kitab Kaifa Tutkinu An-Nahwa, bagaimana cara kita untuk memutkinkan pemahaman nahwu kita guna memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman yang baik dan juga benar. Baik, bahwasanya pada beberapa pertemuan yang lalu kita telah membahas terkait tanda-tanda i'rab ya, dan juga berbagai jenis i'rab yang terbagi menjadi 4. Ada rafa', ada nasab, kemudian ada jar, ada jazm, beserta kedudukan-kedudukannya dan juga tempat-tempat bagi tanda-tanda i'rab tersebut. Nah, dan kita masuk pada perkara isim, di mana isim itu terbagi menjadi 3. Nah, terbagi menjadi 3 di sini ya, untuk memudahkan kita, yang dimaksudkan di sini menjadi 3. Yang pertama ada zahir, ada mudmar, ada mubham. Nah, sebagaimana yang ada di halaman 14 ya. Al-ismu yanqasimu ila zahir, mudmar, dan mubham. Nah, zahir itu apa saja? Isim zahir itu, nah ini pembagiannya, ini jikalau isim dilihat dari sisi bilangan atau jumlahnya. Nah, ya. Yang pertama tentu ada mufrad. Nanti kita akan pelajari isim mufrad ketika rofa tandanya apa, ketika nasab tandanya apa, dan ketika jar tandanya apa. Nah, kemudian musanna ketika jamak muzakkar salim, keempat jamak muannas salim, dan yang kelima jamak taksir. Kemudian isim domir, ya, isim domir itu terbagi menjadi 3 jikalau dipusatkan dari siapa yang berbicara. Nah, ketika itu menjadi pembicara pertama disebut dengan mutakalim. Pembicara kedua disebut dengan mukhatab. Sedangkan orang yang dibicarakan tidak hadir pada waktu pembicaraan disebut dengan ghaib. Dan contoh yang diberikan di sana di dalamnya, nah, ini terdapat domir yang munfasil maupun domir yang muttasil. Munfasil yang terpisah, sebagaimana 14 domir yang ma'ruf telah kita ketahui bersama tentunya insyaallah, mulai dari huwa sampai nahnu itu disebut dengan munfasil. Sedangkan hu begitu ya, sampai ya mutakalim disebut dengan domir muttasil ya, domir yang bersambung. Kemudian ada isim mubham. Nah, isim mubham itu mencakup 2. Dan ini masuk juga pada kuis kemarin. Nah, beberapa teman-teman ada yang terkecoh di sini, nah, nampaknya. Ya, meliputi 2. Yang pertama adalah isim isyarah. Naam, hadza hadhihi, hadzani hatani, haula'i dzalika tilka. Naam. Kemudian isim mausul, kata sambung. Alladzi allati alladzani allatani allani alladza. Ya, allai alladzina. Baik. Berikutnya ini fasal yang pertama yang akan kita pelajari bagaimana cara mengi'rab isim zahir. Dan dia terbagi menjadi 4 pembahasan. Pembahasan yang pertama kita akan masuk pada ya, tataran isim dilihat dari sisi bilangan atau jumlahnya dia. Nah, ada mufrad, tunggal, musanna, ganda, jamak, banyak ya, lebih dari 2. Berarti 3 atau lebih. Nah, dan jamak sendiri terbagi menjadi 3. Ada jamak mudzakkar salim yang nanti ketika rofa tandanya dengan waw sebagaimana telah kita lihat pada diagram kemarin. Nah, pada bagan kemarin. Kemudian jamak muannas salim. Ketika rofa nanti dia dengan apa? Domah ya, tanda asal i'rab rofa. Kemudian jamak taksir. Jamak taksir ketika rofa dia dengan apa? Dengan domah. Ketika nasab dengan apa? Dengan fathah. Ketika jar dengan apa? Dengan kasrah. Nah,
Kemudian pembahasan yang kedua nanti ada al-asmal khamsah, isim-isim yang 5. Kemudian ada pembahasan ketiga itu ya isim mu'tal dan isim. Nah, isim mu'tal. Nah, isim mu'tal ini berbeda tentunya dengan isim sahih. Nah, isim sahih nanti terbahas pada pembahasan pertama. Sedangkan pembahasan ketiga ini nanti berbeda bagaimana cara mengi'rab isim mu'tal. Isim mu'tal itu ya ada maksur, ada mankus. Penjelasan sudah saya kirim di grup ya. Isim mu'tal berarti isim yang diakhiri oleh salah satu huruf ilat. Huruf ilat itu ada berapa? Ada 3. Alif, waw, dan ya. Kalau dalam ilmu tajwid disebut dengan huruf mat. Ketiga huruf tadi ya. Alif, waw, dan ya. Nah, kemudian al-maksur di sini adalah isim yang diakhiri oleh huruf ilat apa? Huruf ilat alif. Nah, ya. Kalau mankus, ya. Nah, dan pembahasan yang keempat ya, yaitu adalah isim-isim yang tidak ditanwin. Baik, kita langsung masuk kepada pembahasan pertama ya. Isim dilihat dari sisi jumlah atau bilangannya. Maka yang pertama saat ini kita bahas adalah isim mufrad ya. Nomina yang tunggal, kata benda yang tunggal. Nah, apa definisi dari isim mufrad? Nah, di sini bisa kita lihat bagaimana dikatakan oleh penulis ya, Syekh Ahmad Iskandar hafizallah taala. Kata beliau adalah wa kullu ismin yadullu, dia adalah kata, setiap kata yadullu yang menunjukkan ala wahidin mudzakkarin ya, atas satu kata yang berjenis mudzakkar. Contohnya Zaid. Nah, ya. Dia berjenis mudzakkar. Baik, ya. Sebuah nama yang dilekatkan kepada zat manusia. Aw wahidatin muannatsatin, atau yang ditunjukkan kepada naam sesuatu yang berjenis muannas. Dan di sini contohnya adalah Fatimah, nama yang dilekatkan kepada zat manusia, berarti orang yang berjenis perempuan. Nah, ingat di situ ada wahid dan wahidah, berarti jumlahnya satu. Nah, bagaimana cara kita mengi'rab ya isim mufrad ini? Nah, karena i'rab itu ada 3. 3 di sini maksudnya yang masuk ke isim ya. Rofa, nasab, dan jer. Karena kita sedang membahas isim. Maka tidak ada bahasan i'rab jazm di sini. Nah, maka yang menjadi pembahasan kita, tanda tanda isim mufrad ketika di rofa apa? Nah, ini dia diberitahukan oleh penulis. Yurfa'u bid-dhammah. Nah, ya, yurfa'u bid-dhammah. Isim mufrad ketika rofa dia dengan dhammah. Contoh di sini ada kalimat hadara Zaidun. Coba langsung kita terapkan tanda-tanda kata ya yang telah kita pelajari. Hadara dia tergolong apa? Karena kata kalimah ini kan tanqasimu ila salasati aqsam pada pertemuan yang lalu. Ya, tanqasimu ila salasati aqsamin, dia terbagi menjadi 3 kalimah nih. Ada al-ismu, ada al-fi'lu, dan ada al-harfu. Hadwara di sini masuk kepada kalimah apa? Isim, fi'il, atau huruf? Kita langsung lihat tanda-tandanya. Apakah ada tanda-tanda isim di sini di kata hadwara? Islam, tanwin, ya, Tidak dan ada, Ustaz. Tidak ada Ustaz. tidak ada. Taib, nah. Kemudian tanda-tanda fi'il apakah ada dia? Tidak ada Ustaz. Kenapa? Oke. Ada tanda-tanda fi'il? Ada Ustaz. Tanda-tanda fi'il di buku apa saja kemarin, ya? Nah, sin saufa, ya kan? Alamatul fi'lil mudhari'. Nah, sin saufa lam lan enggak ada di sini. Taib. Kemudian yang kedua alamatul fi'lil madi.
Nah, bahasa beliau bagus sekali ini. Qabulu ta'id ta'nis. Bukan ada ya. Bukan wujudu ta'id ta'nis kata beliau. Bukan adanya ta'id ta'nis tapi beliau katakan qabulu ta'id ta'nis. Bisa dilihat di halaman 11. Nah, tanda-tanda fiil. Sudah nampak? Ya, tanda-tanda fiil. Nah, ini dia. Kata beliau adalah qabul ta'id ta'nis. Qabul, pakainya qabul, bisa menerima. Jikalau satu kata ya tidak ada tanda-tanda isim dan kita masukkan tanda isim padanya, kira-kira cocok atau tidak? Oh, ternyata tidak cocok. Berarti kita lihat apakah ada tanda-tanda fiil. Oh, ternyata tidak ada pula tanda-tanda fiil di sana. Nah, berarti bukan berarti dia bukan fiil. Coba kita masukkan dulu tanda-tanda fiil. Apakah cocok? Nah, ya. Nah, disinilah qabul. Qabul di sini apa? Bisa dimasuki. Maka beliau membahasakan dengan qabul bukan dengan wujud. Ya. Kalau wujud ada, berarti kalau nggak ada berarti bukan fiil madi gitu. Nah, ya. Nah, maka coba kalau kita taruh tak sukun di situ, jadinya hadarat. Nah, kira-kira ada tidak fiil hadarat? Ada. Dan ketika sudah dimasuki dengan tak sukun di sini, nah itu kan adanya tak sukun pada fiil menunjukkan fiil itu fiil apa tadi? Fiil madi. Oke. Fiil madi. Maka hadara di sini adalah fiil madi. Nah, ya kan kalau kita baca jurumiyah kan gampang sekali ya, maftuhul akhiri abadan. Nah, itu cara fiil madi kan cirinya. Ya, di fathah gitu karena dia tidak bersambung dengan domir mutaharik. Domir mutaharik ini adalah domir-domir mutasil yang berkedudukan sebagai apa? Fa'il. Naam, tak ya. Hadur, tihadur, tum. Naam. Barakallahu fikum. Nah, berarti kalau kita lihat di sini hadoro adalah fi'il, berarti dia mengawali ya, mengawali kalimat ya, mengawali kalimat. Kenapa? Karena lihatlah Zaid. Zaid ditanwin, salah satu tanda isim, berarti kita bisa langsung menghukumi Zaid ini adalah isim. Maka ini sudah menjadi jumlah atau bukan? Sudah menjadi jumlah. Maka jumlah dalam bahasa Arab ini terbagi menjadi dua. Nah, dari segi susunannya. Dari segi susunannya terbagi menjadi dua dan hanya dua ini saja. Model penyusunan kalimat dalam bahasa Arab. Yang pertama adalah jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah kalau diawali oleh isim dan jumlah fi'liyah jika diawali oleh fi'il. Maka kalimat ini diawali oleh fi'il, hadara, maka kalimat ini adalah jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah harus tahu kita. Dia tersusun dari apa? Tatarakkabu min fi'lin wa fa'ilin. Dia tersusun dari fi'il dan fa'il. Berarti Zaid di sini langsung tahu kedudukannya apa dia? Fa'il. Ya, sebagaimana di sini ada i'rabnya. Nah, tata cara mengi'rab kemarin kita sudah diberitahu oleh penulis ya. Pada halaman berapa kemarin itu? Pada halaman 9. Kaifa ya, bagaimana saya mengi'rab? U'ribu. Bagaimana saya mengi'rab? Ya. Awalan anzuru ilal kalimah. Pertama kita lihat dulu kepada kata ini isim atau bukan ya. Kalau isim berarti langsung kepada kedudukannya, maksudnya seperti itu. Ya, langsung kepada kedudukannya. Oh, berarti dia berkedudukan sebagai fa'il. Berarti sebutkan fa'ilnya dulu. Nah, sebutkan fa'ilnya dulu. Fa'ilun. Kemudian sebutkan al-halatul i'rabiyah lil kalimah. Ya, sebutkan keadaan i'rab kata tersebut. Ya, rofa itu kan keadaan akhirnya. Maksudnya keadaan katanya berarti apa? Marfu. Fa'ilun marfu'un. Kemudian jelaskan tandanya wa alamatu dan tanda
Raf'ihi, rafa'nya adalah ad-dhammah. Nah, ini tambahan saja sebetulnya li'annahu ismun mufradun, tambahan saja untuk menjelaskan kenapa kok bisa tanda rofaknya domah. Nah, kita jelaskan. Sedangkan tanda dari i'rab rofa ini ada berapa kemarin? Ada Ada 5. rofa. Ya, ada 4, Ustaz. Ada 4. Ya, ada 4. Nah, kenapa bisa domah? Kita jelaskan di sini agar informasi semakin lengkap dan sempurna. Li'annahu ismun mufradun. Sampai sini bisa difahami? Nah, jadi fa'ilun ini salah satu kedudukan kata yang berirab rofa. Nah, dan tentunya ada lagi kedudukan-kedudukan kata yang berirab rofa selain fa'il. Nah, itu ada di halaman 9 bisa dilihat al-kalimah al-marfu. Nah, di situ ada al-fi'il mudhari, ada mubtada, khobar, fa'il, naibul fa'il, isim kana au ihda akhwatiha. Nomor 7, khobar inna au ihda akhwatiha. Nah, ya. Fa'il itu artinya subjek pelaku. Nah, dan salah satu syaratnya dia harus terletak setelah fi'ilnya. Nggak bisa sebelum fi'il, nggak bisa. Kemudian luar biasanya kitab ini juga beliau mendatangkan firman Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, "Idz qala lahum Syu'aibun ala tattaqun." Ya, di surah Asy-Syu'ara ayat 177. Syu'aibun. Nah, kita lihat di sini ada idz. Ya, ada idz. Huruf dia. 6. Qala ini apa? Fi'il. Ya, fi'lun madin. Nah, mabniun alal fathi gitu i'rabnya. Lahum, lamnya ini adalah huruf jar. Ya, huruf jar yang berfungsi tentunya memajrurkan isim setelahnya. Loh, tapi kok nggak majrur, bukan him gitu atau humi gitu. Tidak, karena hum ini adalah Dhamir. domir ini mabni. Nah, ya. Domir ini mabni. Ya. Apa maksudnya mabni? Mabni di sini dia tidak Tidak berubah. Kita sudah pelajari kemarin terkait apa? Mabni pada penjelasan halaman 9 tuh. Syu'aibun ditanwin berarti dia isim. Nah, sebelumnya ada fiil. Sudah gampang saja. Berarti dia adalah fa'il. Fa'il dari siapa? Fa'il dari fiil sebelumnya. Karena nggak ada lagi fiil-fiil berikutnya di sini. Nah, ada fiil pun di depan. Tatakun. Tatakun fiil atau bukan? Fi'il, Ustaz. Ya, nah ada fiil di depannya. Tapi apakah mungkin fa'il ini ya menjadi fa'il untuk fiil di depannya? Tidak. Ya. Nah, dia pasti menjadi fa'il untuk fiil di belakangnya. Gitu ya. Nah, Syu'aibun. Nah, ini Masya Allah memberikan faidah juga ya. Syu'aib adalah nama Nabi. Dan dia ditanwin. Gitu. Jadi terdeteksi di dalam Al-Quran hanya ada 6 nama Nabi yang ditanwin. Selebihnya nama Nabi tidak ditanwin. Ada yang bisa menyebutkan? Satu Dua. sudah. Nah, ada 6 nama Nabi ini dia tidak apa? Ada 6 nama Nabi yang dia ditanwin. Selebihnya tidak. Yang pertama jelas nama Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Yang kedua ini Nabi Syuaib. Kemudian yang ketiga siapa? Nuh. Yang keempat ini siapa? Saleh. Yang terakhir Bilut. Lut. Nah, semuanya ada di dalam Al-Quran. Ya. Baik, di sini kita i'rab Syuaib. Ya, Syuaib ini mufrad teman-teman semua. Fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammah li'annahu ismun mufradun. Simpel, mudah ya. Berikutnya, bagaimana kalau isim mufrad ini i'rabnya nasab? Apa tandanya? Nah, dikatakan oleh penulis di sini tandanya dengan apa?
fathah, ya. Domah, fathah, kasrah itu adalah tanda asal karena dia harokat. Gitu. Nah, contohnya ra'aitu al-amila. Ra'aitu, nah ini sudah tersusun dari isim dan fa'il. Yang tadi saya singgung, ya, fi'il madi itu. Nah, kalau bersambung dengan domir mutaharik, tandanya tidak lagi fathah, melainkan sukun. Ya, mabni dia kan, fi'il madi itu apa? Mabni. Fi'il madi itu mabni. Di atas sukun kalau dia bersambung dengan domir mutaharik. Nah, contohnya ini. Tu ini yang disebut dengan domir mutaharik. Ya, tu di sini yang disebut dengan domir mutaharik, yaitu apa? Domir yang berkedudukan sebagai fa'ilnya. Maka ro'a itu ini sudah menjadi jumlah. Kemudian apa kedudukan dari al-amila di sini? Dia berkedudukan sebagai objek. Objek dalam bahasa Arab disebut dengan maf'ul bih. Nah, karena bentuknya yang mufrad, nah, ya, dan maf'ul bih ini adalah salah satu kedudukan kata yang ber'irab nasab, maka al-amil di sini tanda nasabnya dengan fathah karena bentuknya apa? Mufrad, ya kan? Maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu li'annahu ismun mufradun. Clear. Ya, contoh dari Al-Qur'anul Karim di surah Al-Muzammil ayat 15. Kama arsalna ila fir'auna rasula. Ya, arsalna di sini sudah fi'il fa'il dong. Terlihat dari lamnya sukun. Jelas berarti dia bersambung dengan domir mutaharrik. Mana domir mutaharriknya? Nah, di sini ya menjadi fa'il. Nahnu kan di situ takdirnya. Kami utus. Nah, ya. Nah, di sini rasula ditanwin. Nah, ila Fir'aun skip dulu karena sebelumnya ada huruf jar. Ya, karena sebelum ada huruf jar berarti apa? Fir'auna walaupun nasab di sini, ini bukan bahasan kita di sini. Ya, ini nanti bahasannya. Ya, itu terletak setelah huruf jar majrur. Tapi kenapa bisa fathah nanti kita pelajari. Rasula di sini yang jelas-jelas. Nah, dan dia nasab di sini. Mufrad. Maka kita katakan i'rabnya dia maf'ulun bihi mansubun. Dia adalah maf'ul bih, objek mansubun artinya yang dinasab, kata yang dinasab. Wa alamatu nasbihi dan tanda nasabnya adalah fathah. Kenapa fathah tanda nasabnya? Li'annahu ismun mufradun karena dia adalah isim mufrad. Kemudian berikutnya yang ketiga nih, ketika beri'rab jar, ya kan isim. Nah, ya yujarru bil kasroh, dia dijarkan dengan kasroh, berarti tanda jarnya dengan kasroh isim. Ya, contohnya salam tu ala Khalid. Nah, ya, kapan isim itu di kasroh? Ya, salah satunya ketika didahului oleh huruf jar, salah satu huruf jar. Nah, kita kenal dikit-dikit huruf jar. Tadi ada lam, ada ala, ada ila, gitu ya. Ala Khalidin, Khalidin di sini tanwin berarti jelas Khalid isim itu dan di kasroh pula ya. Nah, dimasuki oleh huruf jar pula isim sudah. Nah, bagaimana cara mengirobnya? Nah, kita irob dari alanya dulu. Ala di sini kita jelaskan harfu jarin. Ingat yang namanya huruf apa? Mabni. Namanya huruf apa? Mabni. Semuanya. Ya, hukumnya itu mabni semuanya. Huruf. Harfu jarin mabniun. Nah, mabninya ini kan ada tanda-tandanya nih. Ala sukun. Ya. Bagaimana udah kita pelajari. Di halaman berapa kemarin tuh? Halaman 9. Ya kan? Al-wudu ila alamatil i'rabiyah lil kalimah. Nah, ada sukun di situ. Sukun ini jadi penanda mabni. Ala sukun. Dia mabni di atas sukun. Ala. Ya, karena di mana sukunnya? Sukunnya itu di alif bengkoknya itu. Huruf terakhir. La mahala lahu minal i'rab. Tidak memiliki apa? Posisi. Ya, di dalam dari i'rab. Nah, dalam i'rab. Ini huruf ya. La mahal dia nggak punya. 4. Walid, bagaimana cara mengirabnya adalah ismun majrur.
Ya, dia isim yang dijarkan. Jelaskan pula tandanya wa alamatu jarihi al-kasrah. Kenapa tanda jarnya kasrah? Li'annahu ismu mufradun. Karena dia adalah isim mufrad, bentuknya mufrad. Sighah. Berikutnya contoh dari Al-Qur'anul Karim, ya. Qala ta'ala wa qalu laula nuzzila hadzal qur'anu ala rajulin. Nah, kita fokus di sini saja. Ala rajulin, ada ala huruf jar. Rajul isim yang terletak di depan huruf jar, ya. I'rab langsung seperti tadi, ismun majrurun wa alamatu jarhi al-kasratu li'annahu ismun mufradun. Nah, selesai sudah, ya. I'rab dari isim mufrad. Kemudian kita masuk ke isim musanna di sini. I'rab dari isim musanna. Isim musanna isim yang bermakna ganda. Nah, apa itu isim musanna? Kita baca di sini. Madalla ala tsnain. Ya, apa-apa yang menunjukkan atas dua laki-laki. Awithnataini atau dua perempuan. Ya, apa cirinya? Bizyadati alifin, dengan tambahan apa? Alif wa nun. Nah, fi halatir raf'i. Berarti ketika rofa, isim musanna itu akhirannya ada apa? Alif dan nun. Nanti nunnya di kasrah atau di fathah, ya. Nah, nunnya di kasrah. Aw ya'in wa nunin fi halatin nasbi wal jarri. Nah, sekali dua, ya. Berarti ketika keadaan atau beri'rab nasab dan jer, akhiran dari isim musanna apa? Ya dan nun. Nah, ya. Ala mufradihi, ya, di atas mufradnya, antakuna ziyadatu qabilatan lil hadfi. Nah, contohnya seperti rajulani, rajulaini, imra'atani, imra'ataini, qalamani, qalamaini. Nah, rajulani di sini, ini keadaan ketika isim musanna berirob apa? Rofa, nasab atau jer. Ingat, diakhiri alif dan nun. Rofa. Dan kalau rajula ini diakhiri ya dan nun, dan bentukannya seperti itu, ya. Ya-nya sukun, nunnya kasrah. Nah, dan huruf sebelum ya sukun berharokat fathah. Ini ketika berirob apa? Nasab dan Jer. imro'atani berarti ketika rofa, imro'ataini ketika nasab dan jer, kolamani ketika rofa, kolamaini ketika nasab dan jer. Nah, bagaimana cara mengirobnya? Jelas tadi, ya. Nah, yurfa'u bil alif. Dia dirofa dengan alif. Berarti tanda rofanya isim musanna dengan alif. Contohnya ja'al mu'allimani. Ja'a ini fi'il. Al mu'allimani berarti apa? Fa'il. Nah, kita langsung sebutkan seperti tadi, fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi al alifu, jangan ad-dhammah. Kenapa alif tanda rofaknya? Li'annahu musanna, karena dia adalah isim musanna. Lanjut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala rajulani minal ladzina yakhafun. Naam, rajulani saja langsung fokus, ya. Dia terletak setelah fi'il, berarti dia menjadi fa'il untuk qala. Rajulani sebutkan seperti tadi, fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi al alifu. Kenapa alif? Li'annahu musanna, karena dia adalah isim musanna. Nah, ketika nasab nih, ketika nasab dia tandanya ya, ya. Tandanya ya. Contohnya di sini adalah Jakartu tolibataini. Aku berterima kasih kepada dua orang siswa perempuan. Taini. Nah, jadi maf'ul bih, dia jadi objek. Syakartu asalnya kan syakara. Tu-nya di situ apa? Fa'il. Nah, maf'ulun bihi mansubun, tolibataini dia maf'ulun bihi mansubun. Wa alamatu. Nah, ini kan salah harokat nih. Harusnya nasbihi bukan nusbihi. Baik. Wa alamatu nasbihi al-ya'u. Nah, li'annahu musanna. Nah, dan tanda nasabnya adalah ya. Kenapa? Karena dia musanna.
Ya yang seperti apa? Harokat huruf sebelum sukunnya di fathah dan harokat huruf setelah ya sukunnya di kasrah. Nah, ingat baik-baik itu keadaan musanna ketika nasab dan jer. Allah Ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala Allahu la tattakhidhu ilahaini itsnaini. Masyaallah. Nah, di sini asalkan ilahun, ilahan, ilahin, ilahaini. Ada ya dan nun. Nah, dia menjadi apa? Maf'ul bih. Maf'ul bih dari apa? Tattakhizu. Ya. La tattakhidhu, janganlah kalian menjadikan. Nah, maf'ul bih apa? Mansubun, dia dinasab. Wa alamatu nasbihi, ini diganti fathah lagi ya, bukan doma. Wa alamatu nasbihi al-ya'u, kenapa? Li'annahu musanna. Baik. Nah, ketika jer dengan ya sama, ya. Contohnya maror tu bit toli baini. Nah, kita ketemu lagi huruf jer diantaranya ba. Ya, kita sebutnya al-ba'u nanti. Kalau kita ingin mengirob jangan ba, tapi sebut dengan apa? Al-ba'u. Al-ba'u harfu jarrin mabni, ya kan? Alal kasri, ya kan dia di kasrah tuh. La mahala lahu minal i'rab, seperti biasa karena dia huruf la mahal, ya. Isim yang terletak setelah huruf jar bagaimana di sini? Oh, bentuknya musanna, ya, tandanya jelas dengan ya. Ism majrur, ya kan? Wa alamatu jarrihi al-ya'u li'annahu musan. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minhum man yamshi ala rijlaini. Nah, rijlaini bukan rajulaini ya, dua kaki. Nah, ala di sini sebagai apa? Harfu mabniun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Rijlaini isim majrur wa alamatu jarhi al-ya'u li'annahu musanna. Nah, ya. Baik. Barakallahu fikum. Nah, ternyata ketika kita membahas isim musanna, ada isim-isim yang diikutkan kepada musanna. Al-mulhaqu bil musanna. Baik. Ya. Nah, ini contohnya seperti apa? Bilangan-bilangan. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas ya. Mulhaq dengan musanna. Begitu pula nanti ada jamak muzakkar salim, ada isim yang mulhaq diikutkan dengan jamak muzakkar salim. Agar pembahasan tidak terputus, ya kita fokuskan pembahasan ini pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Baik, pagi hari ini pertemuan kita cukupkan sampai di sini terkait i'rab isim mufrad ketika rofa dengan apa tandanya, ketika nasab juga, kemudian isim musanna. Naam, dan tetap ya setiap kedudukan kata teman-teman hafalkan apalagi penanda-penanda i'rab ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran. Jazakumullahu khairan ala hudurikum wa ala husni ihtimamikum. Barakallahu fi ulumina jami'an. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Wa fiikum barakallah.